Proses perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia amatlah panjang. Segala bentuk perjuangan mulai dari pertempuran, penyerbuan markas-markas musuh, pelucutan senjata hingga jalur diplomasi damai pun telah dikerahkan mati-matian oleh para pahlawan. Hanya demi kepentingan bangsa, nyawa dan segala bentuk pengorbanan pun rela diberikan oleh mereka secara cuma-cuma, tanpa pamrih. Siapa yang tak tahu peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api? Peristiwa dahsyat ini tercatat dalam buku-buku sejarah, mengajarkan para generasi muda tentang sebuah perjuangan dalam arti yang sesungguhnya. Bahwa kebebasan memang harus diupayakan, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawa. Untuk menyatukan perjuangan revolusi, para pemuda bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR sejak 22 Agustus 1945. BKR kemudian bermetamorfosa menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945, yang kemudian hari berubah menjadi TRI atau Tentara Rakyat Indonesia. TKR berisi bekas tentara kolonial Hindia Belanda atau KNIL, tentara sukarela pembela tanah air atau PETA, pembantu tentara atau Heiho, juga bekas barisan pemuda atau Sayenendan. Beberapa hari setelah TKR berdiri, tepatnya 12 Oktober 1945, tentara sekutu datang ke Bandung. Mereka adalah gabungan dari tentara Inggris dan segelintir tentara Belanda. Tentara Inggris yang datang terdiri dari orang-orang India dan juga dari Nepal, dari Brigade 37 pimpinan Kolonel MacDonald. Mereka datang dengan senjata lengkap. Begitu tiba, Kolonel MacDonald langsung menuntut agar pihak Laskar Pejuang, polisi, dan TKR menyerahkan senjatanya pada tentara sekutu di bawah komandonya. Tujuan sekutu datang ke kota Bandung yaitu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan Eropa Belanda. Mereka juga berupaya menegakkan ketertiban, termasuk mengantisipasi aksi amuk massa orang-orang Indonesia terhadap orang-orang yang dianggap pro-Belanda. Ketika sekutu baru datang di Bandung, kekuatan militer Belanda di Indonesia belum pulih. Tentara Inggrislah yang harus bertempur melawan pejuang-pejuang Indonesia dalam kurun waktu dari 1945 hingga 1946. Dengan senjata apa adanya, orang-orang Indonesia itu berani menyerang kedudukan tentara Inggris di Bandung Utara pada 21 November 1945. Hotel Sapaihoman dan Hotel Preanger yang jadi markas tentara Inggris diserang. Atas serangan itu, Kolonel MacDonald memberikan ultimatum pada pihak Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat pada saat itu, pada 24 November 1945. Ia memerintahkan Bandung Utara dikosongkan dari penduduk dan juga milisi Indonesianya. Tetapi, ultimatum tak diindahkan. Penduduk dan milisi Indonesia tetap mempertahankan Bandung Utara. Pada 25 November terjadi banjir di sebagian daerah Bandung, sehingga rakyat sipil harus mengungsi. Dalam kondisi masyarakat yang sibuk mengungsi akibat banjir, tentara Inggris masuk dan terus menekan. Terjadilah pertempuran di sejumlah daerah seperti Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Balai Kereta Api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa. Di tengah upaya sekutu merebut kembali wilayah-wilayah Indonesia, terjadi pembangkangan.
Sejumlah tentara Inggris, terutama dari India, ingin bergabung ke Indonesia. Kapten Mirza dan sejumlah tentara lainnya melakukan desersi atau kabur dari tugas militer di sekitar Jalan Poker atau Jalan Garuda. Para petinggi militer Inggris geram dan menuntut Indonesia menyerahkan pasukannya yang desersi. Tetapi Kolonel Abdul Haris Nasution, selaku komandan pasukan Indonesia di Bandung, menolak tuntutan itu. Konflik terus berlanjut, dan pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tentunya, tuntutan itu ditolak dengan keras oleh tentara rakyat Indonesia. Nasution sempat bicara soal opsi mempertahankan atau menyerahkan kota Bandung pada Perdana Menteri Indonesia saat itu, Sultan Syahrir. Syahrir begitu pesimis akan kekuatan TRI. Bagi Syahrir, TRI tak akan bisa menghadapi tentara sekutu karena senjata sangat sedikit. Syahrir yang tak suka kekerasan dan tak suka melihat darah, menekan Nasution untuk menerima ultimatum agar Bandung dikosongkan. Syahrir berusaha membebaskan Indonesia dari tekanan militer Inggris dengan menampilkan wajah Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang beradab dan cinta damai. Syahrir pun ikut melobi agar Jenderal Inggris mau meminjamkan 100 truk untuk mengeluarkan orang-orang Indonesia dari Bandung. Tawaran truk itu ditolak oleh Kolonel Nasution. Sejatinya Nasution dan perwira lainnya enggan menyerahkan Bandung. Namun dia harus taat pada kata Perdana Menteri. Sebagai perwira profesional dengan pengalaman yang banyak, sudah seharusnya Nasution tunduk pada apa kata pemerintah. Nasution lalu melakukan rapat bersama pimpinan militer Indonesia lainnya. Mereka sepakat tidak mempermudah kehadiran tentara sekutu di Bandung. Perintah Syahrir sebagai Perdana Menteri tetap ditaati, tetapi diputuskan Bandung akan dibumi hanguskan. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer. Sejak hari itu juga, menjelang malam, iring-iringan besar penduduk kota bersama tentara Republik Indonesia dan pejuang lainnya bergerak dari utara kota menuju ke daerah pegunungan di selatan kota Bandung. Hanya dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 warga kota meninggalkan rumah-rumah mereka dan membakar seisi kota. Asap hitam membumbung tinggi. Disertai padamnya aliran listrik di seluruh penjuru kota, pihak sekutu pun mulai melakukan penyerangan, hingga pertempuran pun tak bisa dihindarkan. Pertempuran paling sengit terjadi di desa Dayakolot, di selatan Bandung, yang mana di sana juga terdapat gudang amunisi terbesar bekas tentara Jepang, yang dikuasai sekutu. Dalam pertempuran itu, 2 anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia, yaitu Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, mendapat tugas untuk menghancurkan gudang amunisi sekutu. Keduanya kemudian masuk dan meledakkan gudang amunisi dengan granat. Ledakan hebat pun terjadi, dan gudang amunisi milik sekutu terbakar dengan dahsyat. Malam itu kota Bandung benar-benar terbakar hebat. Dari Cicadas hingga Cimindi, kobaran api merah membara, menerangi malam yang gelap gulita. Meledaknya gudang amunisi milik sekutu ini telah menambah kebakaran bertambah dahsyat dan menjadikan kota Bandung makin tenggelam dalam lautan api. Malam itu menjadi bukti sejarah bahwa warga kota Bandung tak takut mati melawan penjajah. Sayangnya, 2 anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia ini sendiri tidak sempat menyelamatkan diri.
Mereka turut terbakar di gudang amunisi dan gugur dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, nama Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan diabadikan sebagai nama jalan di kota Bandung. Kurang lebih pukul 24, Bandung Selatan kosong dari penduduk dan TRI. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung, dan sejarah dapat menceritakan akhir dari kisah heroik ini. Tak terlupakan dalam memori pedih bangsa, peristiwa Bandung Lautan Api menjadi cermin bentuk perjuangan sesungguhnya rakyat Indonesia. Dari peristiwa ini terbukti jelas bahwa perjuangan perebutan dan pemertahanan kemerdekaan RI tak hanya dilakukan oleh para tentara dan barisan bersenjata. Para pemuda, pedagang, tukang beca, hingga petani dan ibu rumah tangga pun turut aktif secara langsung dalam upaya perjuangan. Rakyat sangat paham bahwa perdamaian tak akan dapat diraih tanpa adanya persatuan dan pengorbanan yang utuh. Menghormati jasa pahlawan tentu bukan hanya mengenang masa lalu selama sehari dalam setahun. Kita harus berterima kasih pada para pahlawan yang memungkinkan kita setiap hari menghirup suasana yang merdeka, dapat belajar dan bekerja dalam suasana kebebasan. Saya akhiri video ini dengan kutipan dari Soekarno. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, dan bukan milik suatu golongan adat istiadat. Tetapi, Indonesia ini milik kita semua, dari Sabang hingga Merauke.